never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Untuk kali ini akan membahas sumber daya usaha dan perencanaan usaha. Setelah pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita masuk yang pertama, yaitu sumber daya usaha. Definisi dari sumber daya usaha itu sendiri adalah, sumber daya usaha adalah segala unsur yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas bisnis. Sumber daya usaha terdiri atas sumber daya manusia atau SDM, material, mesin, metode kerja, pemasaran produk, dan sumber daya keuangan. Inilah merupakan definisi sumber daya usaha. Selanjutnya kita masuk sumber daya manusia atau MAN. Merupakan perencanaan sumber daya manusia atau SDM, yaitu proses perencanaan sumber daya manusia menyesuaikan dengan kualifikasi jabatan yang sudah dibuat dalam bisnis. Pengadaan sumber daya manusia yaitu dengan cara pengadaan atau rekrutmen. Sumber daya manusia merupakan upaya bisnis untuk memperoleh calon tenaga kerja yang memenuhi kriteria. Bisnis harus memilih sumber daya manusia yang tepat untuk mengisi jabatan yang kosong. Jadi ini merupakan sumber daya manusia, ada perencanaan sumber daya manusia, pengadaan sumber daya manusia. Selanjutnya ada material atau materials. Material adalah bahan yang diolah dalam kegiatan operasional bisnis. Dalam akuntansi, material tidak berupa bahan baku produksi seperti bisnis bidang manufaktur, melainkan dapat berupa informasi keuangan yang diolah menjadi laporan keuangan. Lalu berikutnya ada mesin atau mesin. Mesin yang dimaksud adalah segala peralatan yang digunakan untuk kegiatan operasional bisnis. Lalu berikutnya ada metode kerja atau metode. Operasional bisnis membutuhkan metode kerja tertentu supaya produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan harapan pelanggan. Lalu selanjutnya ada pemasaran produk atau market. Pemasaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Kemudian disederhanakan lagi, yaitu mencari keuntungan. Lalu berikutnya ada sumber daya keuangan atau money. Sumber daya keuangan dapat diperoleh dari modal sendiri dan pinjaman pihak ketiga. Modal sendiri adalah orang yang diperoleh dari setoran pemilik, sedangkan pinjaman dari pihak luar atau perusahaan. Berikutnya kita masuk strategi distribusi, yaitu merupakan rantai pasok hulu. Rantai pasok hulu atau upstream supply chain merupakan proses yang menitik beratkan pada pemerolehan pasokan bahan baku produk. Lalu ada rantai pasok hilir, yaitu merupakan rantai pasok hilir atau downstream supply chain merupakan strategi distribusi yang berfokus pada aktivitas penyimpanan gudang, pendistribusian hingga pelayanan purna jual. Jadi ini merupakan strategi distribusi, ada dua, rantai pasok hulu dan rantai pasok hilir. Selanjutnya kita akan masuk ke perencanaan usaha. Manfaat layanan purna jual, yaitu di sini kepuasan pelanggan merupakan salah satu manfaat layanan purna jual. Meningkatkan hubungan kepercayaan sebagai saluran pemasaran mulut ke mulut. Sumber pendapatan sekunder.
retensi konsumen, mencegah pemberitaan negatif, memangkas biaya pemasaran, meningkatkan repeat buying, memotivasi kerja karyawan menjadi lebih efisien. Jadi di sini merupakan manfaat layanan purna jual. Selanjutnya kita akan melakukan analisis SWOT, yaitu dengan cara kekuatan atau strength. Jadi S-nya di sini yaitu strength merupakan kekuatan, analisis kekuatan dari gagasan usaha yang dapat memberikan keuntungan. Lalu yang kedua ada kelemahan atau weakness, analisis kelemahan dari gagasan usaha yang berpengaruh negatif. Lalu berikutnya ada peluang atau opportunities, merupakan analisis terhadap kesempatan untuk mengembangkan usaha. Lalu ada ancaman atau threats, merupakan analisis ancaman saat pengembangan gagasan usaha. Jadi dalam mengembangkan usaha, kita harus dapat melakukan analisis SWOT. Berikutnya, membuat perencanaan usaha. Menurut Basrawi, perencanaan usaha ada hal yang harus dimuat dalam perencanaan usaha, yaitu latar belakang usaha, profil usaha, aspek produksi, aspek pasar, aspek keuangan. Jadi inilah untuk membuat perencanaan usaha menurut Basrawi. Membuat proposal perencanaan usaha yaitu berisi dari proposal perencanaan usaha latar belakang, profil perusahaan, aspek produksi, aspek pemasaran, aspek keuangan, dan rencana operasi. Jadi unsur-unsur untuk membuat proposal perencanaan usaha yaitu terdiri dari 6 aspek. Itulah tadi pembahasan kita tentang sumber daya usaha dan perencanaan usaha. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.